Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Ibu Yudia dalam pembelajaran matematika. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, Ibu akan mengingatkan kalian untuk segera absen di link yang sudah Ibu kirim agar kehadiran kalian minggu ini dapat rekam. Oke, minggu lalu kalian sudah mempelajari materi relasi dan fungsi, yaitu memahami bentuk penyajian relasi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mempelajari materi relasi dan fungsi, yaitu tentang memahami karakteristik fungsi. Oke, pokok bahasan yang akan kita bahas terdiri dari 4. Yang pertama yaitu kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Kemudian pengertian fungsi. 3. Contoh fungsi dan bukan fungsi. Yang keempat, domain, kodomain, dan ring. Selanjutnya yaitu kita perlu tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu siswa dapat mendefinisikan pengertian dari fungsi dengan benar. Yang kedua, diberikan masalah kontekstual, siswa dapat memahami karakteristik fungsi dengan benar. Yang ketiga, diberikan gambar diagram panah, siswa dapat memahami bentuk fungsi dan bukan fungsi dengan tepat. Diberikan gambar diagram panah, siswa dapat memahami domain, kodomain, dan ring dengan tepat. Yang terakhir, diberikan masalah kontekstual, siswa dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Oke, selanjutnya yaitu pengertian fungsi. Nah, mari kita amati relasi anak dari himpunan A ke himpunan B di bawah ini. Nah, coba kita lihat relasi anak dari pada gambar berikut. Bobby itu anak dari Sophie. Radit anak dari Indah. Deva anak dari Ani. Reki anak dari Azizah, dan Febri anak dari Intan. Nah, berdasarkan gambar di samping, dapat kita ketahui bahwa setiap anak hanya memiliki satu ibu, sehingga anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Jadi, tiap anak ini hanya memiliki satu ibu, tidak lebih dari satu. Artinya, anggota himpunan A ini dipasangkan dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Oke, maka relasi tersebut itu kita namakan fungsi atau pemetaan. Jadi, apa pengertian dari fungsi? Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus di mana setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Oke, selanjutnya contoh fungsi dan bukan fungsi. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar ini menyatakan relasi warna kesukaan. Jadi Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, Rizky menyukai warna merah. Nah, apakah termasuk fungsi atau bukan fungsi? Kira-kira masuk fungsi atau bukan fungsi ya? Nah, relasi tersebut itu termasuk fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Bisa kita lihat pada gambar. Ali menyukai warna merah. Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Jadi setiap anggota A itu dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Seperti itu. Nah, karena setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B, maka relasi ini kita sebut fungsi. Maka relasi tersebut itu termasuk dalam fungsi. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambar di atas merupakan gambar diagram panah yang menyatakan relasi mengikuti ekstra.
Apakah termasuk fungsi atau bukan fungsi? Nah, mari kita lihat. Andre mengikuti ekstrakurikuler basket. Dodi mengikuti ekstrakurikuler badminton. Tina mengikuti ekstrakurikuler renang. Hilda mengikuti ekstrakurikuler musik. Anton mengikuti ekstrakurikuler basket dan sepak bola. Nah, apakah termasuk fungsi atau bukan fungsi? Jawabannya, relasi ini itu termasuk bukan fungsi. Kenapa? Karena terdapat anggota himpunan A yang dipasangkan dengan dua anggota himpunan B. Bisa kita lihat di sini. Anton itu dipasangkan dengan dua anggota himpunan B. Jadi Anton ini mengikuti ekstrakurikuler basket, Anton juga mengikuti ekstrakurikuler sepak bola. Nah, ini tidak boleh ya. Nah, karena anggota himpunan A ini, Anton ini dipasangkan dengan dua anggota himpunan B, maka relasi ini bukan fungsi. Oke, jadi syaratnya tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, Anton ini dia memiliki dipasangkan dengan dua anggota himpunan B. Jadi relasi ini bukan fungsi. Oke, contoh selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini yaitu gambar diagram panah yang menyatakan relasi ibu kotanya adalah. Jadi mari kita lihat. Indonesia itu ibu kotanya adalah Jakarta. Malaysia ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Thailand ibu kotanya adalah Bangkok. Filipina ibu kotanya adalah Manila. India ibu kotanya adalah New Delhi. Nah, apakah relasi ini termasuk fungsi atau bukan fungsi? Jawabannya bukan fungsi. Kenapa? Karena terdapat anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Oke. Coba kita lihat di sini. Vietnam ini, anggota himpunan A yaitu Vietnam tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Jadi, relasi ini tidak termasuk pada fungsi. Nah, jadi untuk syaratnya, untuk semua anggota himpunan A ini harus memiliki pasangan agar dikatakan fungsi. Karena di sini di himpunan A, anggota himpunan A itu ada Vietnam yang tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan B, maka relasi ini bukan fungsi. Oke. Selanjutnya yaitu perhatikan tabel berikut. Nah, perhatikan contoh dan bukan contoh fungsi dan relasi dari himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, dan ke himpunan B, yang anggotanya A, B. Contoh fungsi dan bukan fungsi. Kita lihat yang pertama. Contoh fungsi 1, A, 2, A, 3, A. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk yang ini, ya untuk yang nomor 1 itu dipasangkan 1 kali, 2, 3. Selanjutnya untuk yang nomor 2, 1, 2, 3. Nah, anggota himpunan A ini tidak berulang, jadi hanya tepat 1 atau dipasangkan 1 kali. Maka ini termasuk contoh fungsi, sampai ke bawah ini tidak ada yang terulang atau terpakai 1 kali saja. Kemudian kita lihat contoh bukan fungsi. Di sini ada 1, A, 2, A, 2, B. Nah, 2 ini berarti kan memiliki dua pasangan di himpunan B. Nomor 2 juga sama, ada 2 yang mengulang, jadi tidak terpakai 1 kali. Nah, maka hal ini, relasi tersebut itu termasuk bukan fungsi. Nah, ini ada anggota himpunan A yang mengulang atau tidak terpakai 1 kali. Ini ada 2. Ini. Oke, seperti itu. Jadi ketika relasi itu dinyatakan fungsi, maka relasi itu memiliki pasangan tepat 1 ke anggota himpunan B.
ketika relasi itu bukan fungsi, maka anggota himpunan A itu memiliki lebih dari satu pasangan di anggota himpunan B. Oke, seperti itu. Selanjutnya, mari menggali informasi. Misalkan diketahui A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan B, anggotanya 2, 3, 5, 7. Relasi yang didefinisikan adalah relasi faktor dari. Pertanyaannya, apakah relasi dari himpunan A ke himpunan B termasuk fungsi? Yang pertama kita harus lakukan yaitu kita harus tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal. Diketahui A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Untuk B anggotanya 2, 3, 5, 7. Relasinya dari himpunan A ke himpunan B adalah faktor dari. Kemudian kita selidiki nih. 1 itu faktor dari 2, 3, 5, 7. Oke, selanjutnya untuk 2. 2 itu faktor dari 2 saja. Selanjutnya untuk 3. 3 faktor dari 3. 4 tidak memiliki faktor di sini. Nah, 4 faktornya tidak ada. 5 faktornya faktor dari 5. Nah, maka 1 faktor dari 2, 3, 5, 7. 2 faktor dari 2, 3 faktor dari 3, 4 faktornya tidak ada, 5 faktornya dari 5. Maka ketika kita gambar pada diagram panah, maka gambarnya akan seperti ini. Jadi relasinya faktor dari 1 itu faktor dari 2, faktor dari 3, faktor dari 5, faktor dari 7. 2 faktor dari 2, 3 faktor dari 3, 4 tidak memiliki faktor atau faktornya tidak ada, 5 faktor dari 5. Pertanyaannya, apakah relasi dari himpunan A ke himpunan B termasuk fungsi? Kita lihat di sini. Relasi tersebut bukan fungsi. Kenapa? 1. Ada anggota himpunan A yaitu 1 yang memiliki lebih dari satu pasangan di himpunan B. 1 ini memiliki 4 pasangan di anggota himpunan B. Nah, jadi 1 ini memiliki lebih dari satu pasangan di himpunan B. Kemudian yang kedua, ada anggota himpunan A yaitu 4 yang tidak memiliki pasangan di himpunan B. Ada anggota himpunan A yaitu 4 tidak memiliki pasangan di himpunan B. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka relasi ini bukan fungsi. Selanjutnya domain, kodomain, dan ring. Perhatikan gambar berikut. Domain atau daerah asal adalah semua anggota himpunan A. Jadi semua anggota himpunan A itu adalah domain. Selanjutnya, kodomain atau daerah kanan. Semua anggota himpunan B kita sebut dengan kodomain. Oke, jadi semua anggota himpunan A itu domain, semua anggota himpunan B itu kodomain. Sedangkan untuk ring atau daerah hasil adalah hasil pemetaan dari domain ke kodomain atau anggota himpunan B yang berpasangan dengan anggota himpunan A. Oke. Agar lebih mudah memahami, langsung saja kita ke contoh soalnya. Oke. Perhatikan gambar diagram panah berikut. Gambar diagram panah ini menyatakan relasi warna kesukaan. Pertanyaannya, manakah yang merupakan domain, kodomain, dan ring atau hasil? Tadi, domain itu semua anggota himpunan A. Kan? Maka untuk domainnya ini, anggotanya Ali, Siti, Amir, Rizki. Oke. Domain adalah A, Ali, Siti, Amir, Rizki. Selanjutnya, kodomain. Kodomain itu tadi apa? Semua anggota himpunan B. Jadi, untuk kodomain adalah B, merah, ungu, hitam.
Selanjutnya ring atau hasil. Ring atau hasilnya itu apa tadi? Anggota himpunan B yang memiliki pasangan dengan anggota himpunan A. Jadi di sini untuk ringnya merah, ungu, dan hitam. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Pasti paham ya? Selanjutnya untuk contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Manakah yang merupakan domain, kodomain, dan ring? Maka jawabannya domain adalah A, yaitu anggotanya 1, 2, 3. Kodomain adalah semua anggota himpunan B. Jadi kodomain adalah B. Sama dengan kurung gerawal A, B, C, D. Ring atau hasilnya apa? Ring tadi adalah anggota himpunan B yang memiliki pasangan dengan anggota himpunan A. Jadi untuk ringnya A, B, C. Kenapa D tidak diikutkan? Karena D ini tidak memiliki pasangan. Jadi untuk hasil pemetaan dari domain ke kodomainnya itu adalah A, B, C. Oke, baik untuk materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Jika ada hal yang tidak difahami atau kurang jelas bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.